Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1006 Rasa yang tidak asing. Ari Sun Gong menggunakan teknik tembus pandang untuk menyembunyikan dirinya di kehampaan yang luas. Namun, guntur ungu dan putih secara akurat dapat menemukan jejak Ari Sun Gong. Guntur mengejar Ari Sun Gong dengan dekat, dan akhirnya membantingnya ke tanah. Dia benar-benar diserang oleh guntur dan petir di sekujur tubuhnya. Dia sudah sangat malu. Lukanya sangat serius, rasa sakitnya sangat dalam, dan hatinya sangat menderita. Dia tidak pernah bisa lepas dari pengejaran Dimas Wu. Tidak bisa lepas dari malapetaka kegagalan. Semua perjuangannya tidak berhasil. Pada saat ini, orang yang melihat membeku seperti batu, dan semua orang ketakutan. Semua orang tahu arti kegagalan Ari Sun Gong. Ini merupakan sebuah pukulan bagi orang-orang di Istana Awan. Harapan terakhir di hati mereka hancur, dan mereka hanya bisa jatuh ke dalam keputusasaan yang terdalam. Hati Kaisar Mingyue paling menyedihkan. Ibunya disambar petir dan jatuh ke neraka dari awan, menderita rasa sakit yang tak berujung. Harapannya hancur, dan hatinya seperti pisau. Dia membenci ketidakmampuannya dan tidak bisa mengalahkan Dimas Wu. Ibunya mengalami penghinaan seperti itu. Dia tidak bisa menghadapi kenyataan yang menyedihkan ini. Depresi di dadanya hampir menghancurkannya. Namun, pada saat ini, faktanya adalah Dimas Wu sangat tak terkalahkan. Dia telah memenangkan kemenangan mutlak dan mengendalikan hidup dan mati semua orang yang hadir. Dia adalah penguasa dunia ini dan tak tertandingi. Tidak ada yang bisa melawannya, semua orang hanya bisa mengaguminya. Karena tatapan semua orang, Dimas Wu perlahan meletakkan Heaven Demon Sword. Seluruh tubuhnya perlahan jatuh dari udara dan mendarat di tanah. Dia menatap Ari Sun Gong yang terbaring tidak jauh. Dia tidak berbicara, tetapi matanya yang dalam penuh dengan cahaya yang tajam. Seolah-olah mencoba menilai Ari Sun Gong dengan matanya. Ari Sun Gong sepertinya bisa merasakan tatapan Dimas Wu. Dia menggerakkan tubuhnya yang hangus dan kaku dengan susah payah, menoleh perlahan, dan menatap Dimas Wu. Dia menahan rasa sakit yang parah dan berusaha berbicara dengan kuat. Dengan lemah berkata, tanpa disangka, setelah sekian lama, kamu masih sangat kuat. Kata-kata Ari Sun Gong sudah menyebut kalau Dimas Wu adalah orang yang menguasai dunia saat itu. Dia sudah mengetahui kemungkinan ini dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, di matanya, Dimas Wu adalah orang itu, dan dia tidak sekuat itu. Orang itu, ada celah besar sekarang, selama lebih dari 10.000 tahun. Dia telah bekerja keras untuk membuat dirinya lebih kuat, tetapi jarak antara dia dan orang itu semakin melebar. Terlihat bahwa pihak lawan telah membuat kemajuan yang lebih pesat. Dimas Wu menatap Ari Sun Gong dengan dingin, dan berkata dengan tenang, sejak kamu memutuskan untuk berkhianat, kamu seharusnya berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini. Suara Dimas Wu terdiam dan nadanya dingin. Dia sudah memutuskan akhir cerita dan tidak mungkin untuk mengubahnya. Ekspresi Ari Sun Gong menjadi lebih bermartabat setelah mendengar kata-kata Dimas Wu. Dia mengerutkan kening, menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, dan berdiri perlahan. Dia menghadapi Dimas Wu dengan ekspresi dan nada yang serius. Dengan sungguh-sungguh berkata, aku tahu apa yang terjadi dulu, aku salah. Apapun yang kukatakan tidak akan mengubah segalanya. Tapi, bolehkah aku memohon padamu, mengingat cintamu padaku di masa lalu, dan bebaskan anakku. Meskipun Dimas Wu telah berulang kali menekankan bahwa dia tidak akan mengampuni Kaisar Mingyue, Ari Sun Gong masih memohon, dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia hanya bisa melakukan segala kemungkinan untuk melindungi Kaisar Mingyue. Bahkan jika dia menyerahkan harga dirinya, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Dimas Wu menatap mata memohon Ari Sun Gong dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, cinta dulu.
Apakah kamu tidak merasa perkataanmu itu sedang menyindir dirimu sendiri? Pengkhianatan Ari Sun Gong telah memutuskan dan menghancurkan hubungan di antara mereka. Sekarang, dia menjilat wajahnya dan berbicara tentang rasa sayang sebelumnya. Dimas Wu benar-benar merasa sangat kasar. Ari Sun Gong tahu bahwa dia salah melihat Dimas Wu tidak memiliki emosi. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa, dan dia membeku di tempat. Tubuhnya membatu, kulitnya lesu. Baik itu berdoa atau untuk memperjuangkan hidup, Ari Sun Gong mencoba yang terbaik. Sayangnya, Dimas Wu tidak menggoyahkan hatinya yang kejam. Dia akan membunuh Ari Sun Gong dan Kaisar Mingyue. Ibu dan anak ditakdirkan untuk mati di sini, Ari Sun Gong tidak punya jalan keluar. Pemandangan besar itu penuh dengan keheningan dan kesuraman, terjadi di hadapan semua orang. Semua orang di Istana Awan merasakan putus asa dan penuh dengan kesedihan. Aku telah memberimu kesempatan untuk bertarung. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Kamu harus membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan. Dalam keheningan, Dimas Wu berbicara dengan pelan dan menghukum kalau Ari Sun Gong harus mati. Begitu suara itu selesai, dia mengangkat Heaven Demon Sword dan mengarahkannya ke Ari Sun Gong. Heaven Demon Sword bersinar dengan cahaya, memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan pedang itu dengan kejam. Jika Dimas Wu menggerakkan tangannya, Ari Sun Gong akan dibunuh. Setelah melihat ini, Kaisar Mingyue dan yang lainnya tiba-tiba memperbesar mata mereka, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tegang, dan hati mereka ditarik menjadi bola. Tubuh mereka membeku, napas mereka tertahan, dan semua orang sangat gugup. Ari Sun Gong merasa gugup saat ini. Dia hanya berdiri tak bergerak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Surga memiliki reinkarnasi, dan Feng Shui bisa berbalik. Dia telah menanam penyebab jahat dan hanya dapat menanggung akibat buruk ini. Dia tidak bisa menolak takdir, dia juga tidak bisa menolak Dimas Wu. Dia menatap Dimas Wu dengan mata merah, dan berkata dengan suara parau, "Maaf, orang yang paling aku merasa bersalah adalah dirimu. Selama bertahun-tahun, aku tahu aku telah sangat berdosa. Aku merasa sangat bersalah, dan sekarang, jika aku bisa mati di tanganmu, itu bisa dianggap sebagai penyelamatan Tuhan bagiku." Setelah mengatakan ini, Ari Sun Gong menutup matanya. Menunggu kematian dengan putus asa. Ekspresinya tenang dan hatinya mati rasa. Dia harus menerima pembalasan jika dia membuat kesalahan. Dia mencoba untuk menyelamatkan anaknya, tetapi semuanya sia-sia. Dia harus membayar 2 kali lipat harga. Ini adalah fakta yang tidak bisa berubah. Dia hanya bisa menerimanya. Dimas Wu melihat Ari Sun Gong nampaknya memiliki pengakuan yang tulus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia tidak membunuh Ari Sun Gong secara langsung, tetapi dengan tegas berkata, "Karena kamu tahu, kamu akan hidup dalam rasa bersalah yang tak ada habisnya. Lalu mengapa kamu membuatnya pilihan itu di tempat pertama?" Awalnya, Dimas Wu hanya memiliki kebencian dan tekad yang dalam untuk membunuh Ari Sun Gong, dan dia tidak tertarik dengan alasan pengkhianatan Ari Sun Gong. Namun saat ini, melihat keadaan Ari Sun Gong, Ida justru penasaran, apa alasan yang membuat Ari Sun Gong memilih untuk berkhianat saat itu. Ari Sun Gong perlahan membuka matanya dan menatap Dimas Wu dengan mata yang rumit. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun di tenggorokannya. "Bagaimana kalau aku yang memberitahumu?" Tepat ketika Ari Sun Gong ingin berbicara dan terhenti, tiba-tiba suara yang sangat dingin keluar dari kehampaan. Dengan suara ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di kehampaan yang luas. Sinar cahaya bersinar terang di bagian langit dan bumi ini. Nafas samar terpancar dari cahaya itu, perlahan menyebar, membanjiri langit. Nafas ini sangat kuat dan bahkan aneh. Semua orang, di bawah selubung nafas ini, tidak bisa menahan panik dan gemetar, merasa seperti mereka tiba-tiba jatuh ke dalam jurang yang gelap. Setiap sel tubuh gemetar, bahkan jiwa tampak gemetar. Ekspresi Kaisar Mingyue juga berubah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dia memiliki perasaan gemetar dari kedalaman jiwanya. Matanya penuh ketakutan. Tanpa sadar, dia mengarahkan pandangannya pada Dimas Wu. Mata Dimas Wu menjadi sangat dalam saat ini, wajahnya kaku dan serius, penuh rasa permusuhan, hatinya gelisah karena nafas aneh ini memberinya perasaan yang tidak asing. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.